Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Shihao bertarung habis-habisan, tubuhnya bersimbah darah. Armor kaisar petir yang ia kenakan kini berubah menjadi hitam legam. Tampak seperti tinta yang pekat dan bagian belakangnya hampir hancur, meninggalkan lubang yang mengerikan. Namun, meski menerima serangan sekuat itu, Shihao tetap berdiri. Ia bahkan berhasil menghentikan teks tulang lawannya. "Cukup!" teriak seseorang sambil menyerang pria berjubah abu-abu dengan panik. Dulu, karena ketidakadilan yang keji di kota kaisar, wasiat armor ini memberontak dan hampir jatuh ke dalam kegelapan. Jika sekarang kau memaksa armor ini berubah menjadi armor iblis dan menyeret pemuda ini bersamamu, apakah kau siap menanggung akibatnya? Suara benturan terdengar nyaring saat mereka kembali bertarung dengan intens. Shihao, meski terpengaruh kegelapan, tidak kehilangan kesadarannya. Ia mendengar dan melihat segalanya, dan hatinya diguncang. Apakah pernah terjadi tragedi serupa sebelumnya? Apakah benar armor itu pernah memberontak karena ketidakadilan? Dia hanya seorang kultivator muda. Setelah ditangkap, kita bisa memperbaiki armor ini dan menyelesaikan semuanya, ucap pria berjubah abu-abu Jade. Jade, berhenti memaksakan kehendakmu. Jika terjadi sesuatu, kau tidak akan bisa bertanggung jawab, seru lawannya. Shihao hanya berdiri di dekat mereka, tak berkata apa-apa. Ia seperti orang luar yang menyaksikan pertarungan ini. Apa hebatnya dia? Hanya kultivator alam pengorbanan suci. Bahkan kalau dia seorang kaisar agung, aku tidak akan mengakuinya, bentak Jade. Hatimu telah ternoda, Jade. Kau mulai melupakan jalanmu karena urusan luar, lawannya menegur tajam. Jade membalas dengan tawa dingin, lalu melancarkan serangan lebih cepat. Aku hanya menjalankan tugas. Dia menghilang berbulan-bulan, tentu aku mencarinya. Benturan demi benturan terjadi. Tulisan tulang dan cahaya surgawi bersilangan, membuat tempat ini bersinar bagaikan siang. Tiba-tiba, sebuah suara menggelegar dari kejauhan. "Cukup, apa kalian tak tahu malu? Bertarung di antara sesama, bahkan sebelum musuh datang." Suara itu membawa tekanan luar biasa, membuat Jade menghentikan serangannya. Kembali ke kota, suara itu memerintah dingin namun penuh wibawa. Jade diam menatap Shihao sejenak, lalu pergi menuju pusat kota kaisar, lenyap dalam sekejap. "Pergilah," kata orang yang satunya, menepuk bahu Shihao dan mengajaknya. Mereka bergerak menembus wilayah luas yang terasa seperti menjelajah alam semesta. Di sepanjang perjalanan, bintang-bintang yang hancur tampak berserakan. Tak lama kemudian, mereka mendekati inti kota kaisar, pusat kekuasaan sejati dari wilayah megah ini. Kota itu sangat megah, dibangun dari bintang-bintang dengan matahari, bulan, dan gugusan bintang mengelilinginya. Ini adalah kota terbesar yang pernah dilihat Shihao, menjulang luas, menembus langit. Namun, ia tak punya waktu mengagumi keindahannya. Amarah dan kekecewaan membakar hatinya setelah sikap merendahkan dari Jade. Meski mengenakan armor kaisar petir yang bersinar gelap, Shihao merasa hatinya dingin dan kelam. Masuk ke kota ini bukan perkara mudah. Jade dan seorang pendamping mengaktifkan tulang khusus, disambut formasi dari dalam yang akhirnya membuka gerbang. Ini adalah inti dari kota kaisar, bukan area luar biasa. Hanya mereka yang menandatangani kontrak aliansi kuno bisa menginjakkan kaki di sini. Kota ini seperti dunia kuno yang membeku dalam waktu. Tidak ada tanda kehidupan, hanya keheningan dan misteri. Bangunan-bangunan besar melayang di langit, dikelilingi puing bintang, dan sungai cahaya cahaya yang telah hancur. Shihao penasaran, di mana para ahli agung yang katanya menjaga tempat ini. Ia hanya melihat 1-2 sosok, salah satunya justru musuhnya sendiri. Lalu, suara datang dari kegelapan. Seorang penatua duduk di atas batu, dan di kejauhan terlihat sosok-sosok lain kuno, pendiam, penuh debu, seolah mereka telah lama menyatu dengan alam. Armor kaisar petir kembali, tapi kini lebih dekat pada kegelapan. Gumam penatua dengan bahasa kuno yang hanya bisa dimengerti Shihao karena kehendak surgawinya. Ia sadar, kota kaisar ini dijaga oleh para ahli dari tanah-tanah kuno lain di 9 surga 10 bumi. Jade kemudian ditegur karena bersikap kasar
dan mencoba mengorek jiwa Shihao. Tapi ia berdalih, mengaku hanya ingin mengetahui informasi demi persiapan perang besar. Ketika Shihao mulai menceritakan pengalamannya di dunia lain, dengan hati-hati, agar tidak menyebut kuali, Jade menuduhnya menyembunyikan sesuatu. Ketegangan meningkat. Namun penatua marah. Ia menegur dan memperingatkan Jade agar tak kehilangan arah dalam kultivasi. Lalu, dengan tegas, menampar wajahnya di depan semua orang. Shihao terkejut. Sosok sekuat Jade, seorang penjaga kota kaisar, tak mampu menahan satu pukulan. Pukulan kedua menghantam keras, dan akhirnya tubuhnya dihancurkan oleh serangan klub gigi serigala sang penatua. Dengan luka parah, Jade dikirim ke pengasingan. Penatua lalu membantu Shihao membersihkan armornya, mengisyaratkan sejarah kelam di baliknya. Seorang jenius pernah mengenakan armor ini dan tak pernah kembali, gumamnya pilu. Terakhir, ia berkata, "Kau akan dikirim ke surga tak terukur. Semoga suatu hari nanti kau kembali dan mampu menundukkan segalanya di kota kaisar ini." Jade dikurung begitu saja. Bahkan tokoh-tokoh terkuat dari dunia luar pun dibatasi di sini, di kota kaisar yang luas, dengan reruntuhan bintang bertebaran di sekelilingnya. Shihao dibawa ke altar besar. Dari 5 jenis batu surgawi, megah bak gunung yang menjulang. Meski baru tiba, ia sudah akan dikirim lagi. Segalanya terasa ganjil dan tak nyata. Dulu, hanya yang menandatangani kontrak aliansi kuno yang bisa masuk ke sini. Keberadaan Shihao di kota ini adalah keberuntungan langka. Ia ingin menjelajah lebih jauh, tetapi tak bebas bergerak. Ia mencari Ye Qingxian, wanita cantik yang pernah menyelamatkannya. Konon, ia berasal dari kedalaman wilayah terlarang dan terikat erat dengan kontrak aliansi. Tapi pertanyaannya tentang dia ditolak mentah-mentah oleh para penjaga altar, termasuk tetua bersenjata tongkat bertaring serigala. Shihao terdiam. Ye Qingxian tampaknya memiliki posisi penting hingga informasi tentangnya disembunyikan rapat. Sambil berdiri di depan altar transportasi, Shihao merenung. Altar ini mirip dengan yang ia lihat di dasar reruntuhan Black Abyss, hanya saja yang satu rusak, sementara yang ini utuh. Keduanya jelas peninggalan dari era besar sebelumnya. Shihao lalu menyebut dua kata, perbatasan sunyi. Tapi ia segera sadar, medan perang yang ia lihat sebelumnya bukanlah tempat ini. Tempat itu jauh lebih kelam dan mencekam. Sebelum dikirim, ia bertanya pada tetua itu, namun tak dijawab. Cahaya altar menyala dan tubuhnya ditelan formasi transportasi. Ia merasa seperti menembus lorong waktu, melintasi era demi era menuju batas semesta. Formasi ini benar-benar luar biasa, mengantar Shihao keluar dari 3.000 provinsi menuju surga tak terukur. Sebuah perjalanan yang mustahil ditempuh dengan kekuatan biasa. Ia tiba di atas platform Dao yang dipahat dari tulang binatang, putih bersih laksana giok. Udara spiritual di sini begitu padat, jauh melebihi 3.000 provinsi. Namun, suasananya sunyi. Kabut putih menyelimuti segalanya. Tak ada gunung, lembah, atau vegetasi. Ia menduga mungkin telah dibawa langsung ke pintu gerbang lembaga Dewa Surgawi. Tapi setelah mengaktifkan mata surgawinya, ia sadar bahwa ia berada di dalam istana raksasa yang melayang di kekosongan. Pintu tembaganya setinggi ribuan li. Saat ia mendorongnya terbuka, ia tertahan oleh gelombang energi kuat. Di seberangnya, duduk seorang penatua agung. Alis putihnya panjang, tatapannya menembus jiwa. Sosok ini jelas bukan kultivator biasa. Shihao memberi salam. Sang penatua berkata bahwa Shihao memiliki 3 helai energi abadi dan bakat luar biasa, tapi masa depannya belum pasti. Ia lalu menjelaskan bahwa tempat ini menampung mereka yang harus ditempa, para pelanggar kecil yang perlu dihukum. Shihao terkejut. Ia merasa tak bersalah karena justru Jade yang memprovokasi. Tapi jelas, keputusan sudah dibuat. Namun, kata sang penatua, hukuman ini tak berat. Tempat ini hanya untuk tempahan ringan. Shihao lalu dikirim keluar dari istana ke tempat asing dengan danau luas di bawahnya. Disinilah ia akan menjalani hukuman. Ia menjelajah dan menemukan orang-orang lain di sana, para jenius yang terluka dan putus asa. Beberapa sudah terkurung lebih dari 100 tahun, belum bisa keluar. Shihao terkejut. Ia merasa dijebak dan bersumpah akan segera keluar.
Ia tidak punya waktu untuk dibuang sia-sia di tempat seperti ini. Keluhan terdengar dari berbagai penjuru. Para penghuni tempat ini menunjukkan ketidakpuasan mendalam, beberapa bahkan mencaci keras. Semua itu karena kesalahan kecil di masa silam telah membuat mereka terkurung dalam tempat ini selama bertahun-tahun. Disebut-sebut sebagai tempat penempaan diri, konon bisa memahami Dao di sini. Tapi apakah mereka tidak sadar bahwa waktu jauh lebih berharga dari apapun? Siapa yang sudi menyia-nyiakan hidupnya di sini? Amarah mengalir deras dari hati mereka, menciptakan aura frustrasi yang begitu kental. Shihao pun bertanya, apa tidak ada cara cepat untuk keluar dari tempat ini? Pertanyaan itu seolah menjadi pemicu luapan pengalaman para tahanan ini. Menurut mereka, ini adalah tempat asing tanpa ujung, tak berarah, dan tak ada jalur keluar yang pernah ditemukan. Konon, hanya replika Ascension Stage di pusat area ini yang patut dicoba, ucap salah satu dari mereka setelah lama terdiam. Pernah ada kabar bahwa seseorang menghilang dari tempat itu, entah bagaimana berhasil keluar. Shihao mengerutkan dahi. Lalu kalian tidak mencobanya? Sudah, dan tak menghasilkan apa-apa. Hanya ada batu di sana. Apa yang bisa dipahami dari sebongkah batu mati? Jangan-jangan mereka ingin kita memahami kitab surgawi yang bahkan tak tertulis apa-apa. Keluh seorang pria tua dengan nada getir. Konon, Ascension Stage sejati hanya dapat dinaiki oleh mereka yang ditakdirkan menjadi abadi. Sedangkan replika tempat ini, siapa yang tahu seberapa akurat peniruan itu? Shihao menuju platform tersebut, diikuti kerumunan yang berharap ada keajaiban. Platform itu menjulang seperti gunung, tersusun dari bongkahan batu besar yang seiring waktu menyatu, membentuk altar kuno yang memancarkan aura masa lalu. Shihao berkeliling membuka kesadaran spiritualnya, mencoba merasakan sesuatu yang tersembunyi. Namun, nihil. Ia lalu mengeluarkan sehelai energi abadi. Tidak terjadi apapun. 2 helai, tetap sunyi. Namun begitu helai ketiga dilepaskan, sambaran petir menggelegar dari langit dan kilatan cahaya liar berputar mengelilingi altar. Semua mata terbelalak, belum pernah ada yang membuat reaksi seperti ini sebelumnya. Shihao sadar, rahasianya ada pada energi abadi. Maka ia duduk bersila di atas platform, melepaskan 3 helai energi abadi, dan mulai memahami Dao secara mendalam. Petir mengelilinginya dan teratai emas bermekaran di sekeliling, akar-akar mereka tertanam di kehampaan, menyebarkan aroma suci yang menyentuh nurani siapapun yang menyaksikannya. Lalu sesuatu terjadi, 3 energi abadi itu beresonansi dengan altar. Platform memancarkan cahaya dan nyanyian kuno terdengar samar. Shihao merasa bahwa altar ini memperkuat energi abadi miliknya, memadatkannya, bahkan menumbuhkannya lebih jauh. Sebulan berlalu, tiba-tiba 1 helai energi abadi di sekeliling Shihao membentuk bunga Dao besar yang mekar di atas kepalanya, mengalirkan kabut putih abadi. Bunga itu lalu runtuh dan meledak berulang kali, seolah sedang ditempa oleh kekuatan surgawi. Orang-orang menyaksikan dengan takjub, tak lagi merasa iri. Sebab mereka menyadari, Shihao adalah jenius sejati, penguasa 3 helai energi abadi di alam pengorbanan suci. Altar mulai redup seperti menyelesaikan tugasnya. Bunga Dao yang telah ditempa tergantung di atas kepala Shihao, memancarkan kemuliaan ilahi. Ia membuka mata dan berkata, "Kalian ingin pergi?" Suara itu membangunkan semua orang dari keterpakuan. Mereka bersorak, matanya berkaca-kaca. "Naiklah ke panggung kenaikan ini," ucap Shihao tenang. Dengan penuh semangat, mereka mendekat. Shihao lalu menciptakan formasi, menggerakkan bunga Dao di atasnya. Platform memancarkan cahaya terang dan mengeluarkan suara gemuruh. Simbol-simbol muncul dan dari kehampaan, lorong perak terbentuk. Jalan keluar, bebas, aku akhirnya bebas. Tangis haru terdengar, tubuh mereka bergerak cepat melintasi lorong itu, menuju kebebasan setelah bertahun-tahun terkurung. Shihao menatap tempat itu untuk terakhir kalinya. Di ujung lorong, samar ia melihat istana kuno dan seorang sesepuh beralis putih. Ia membungkuk memberi hormat. "Terima kasih, penatua. Ternyata ini bukan hukuman, melainkan penempaan yang tak ternilai." Keluar dari tempat itu, beberapa orang menghampirinya. "Kakak kecil, aku dari keluarga Chen.
Bila ada urusan, carilah kami. Kami dari klan Naga Merah. Datanglah ke klan kami bila kamu menghadapi masalah. Sebelum berpisah, Shihao bertanya, apa kalian pernah dengar tentang institusi Dewa Surgawi? Mereka terdiam sejenak. Beberapa menggeleng, tapi seorang lainnya mengangguk. Sepertinya itu tempat yang baru dibentuk di surga yang tak terukur. Shihao mengerti, tempat itu belum lama ada. Maka wajar jika mereka tidak tahu banyak. Teman Dao, dengan 3 helai energi abadi, kau pasti diterima di sana, seru mereka. Kita bertemu lagi di sana. Siapa tahu, kau bisa menggait peri sejati. Mereka tertawa, membual tentang keturunan abadi dan kecantikan surgawi, lalu berpisah penuh semangat. Namun, di kejauhan, seseorang membuka mata. 2 kilatan petir muncul dari sorot matanya. Ia duduk di atas batu besar, auranya tidak ramah. Bukankah kau yang hilang di medan perang kuno kota Kaisar? Kau muncul di sini sekarang, menarik, katanya. Shihao menyadari ini pasti orang dari surga tak terukur yang mengenalnya dan tampak tidak menyukainya. Kenapa diam? Tanya orang itu. Aku mendengar suara Dao senior, jawab Shihao tenang. Orang itu tertawa, lalu wajahnya berubah dingin. Kalau begitu, bagaimana kalau kau pergi ke tambang kuno asal dan menggali lifestone untukku? Sebagai balasan, aku tidak akan menyulitkanmu. Kerumunan yang mendengar itu tampak ngeri. Tambang kuno, asal, tempat yang disebut-sebut sebagai makam para raja abadi. Bukan tempat biasa. Tapi Shihao tidak gentar. Ia menatap balik orang itu dengan tenang, dan angin baru pun mulai berembus membawa tantangan berikutnya dalam perjalanan menuju keabadian. Itu saja spoiler untuk episode 218 dari Donghua series Perfect World.